Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 973. Dia tidak bisa mati. Dia sangat menyukai gadis kecil bernama Longkir. Lidahnya yang tajam dan kesombongan yang ditunjukkannya tanpa rasa takut terhadap apapun sangat mirip dengannya saat dia masih muda. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke dia menyukainya dan ingin menjadikannya muridnya. Demi menunjukkan kekuatannya, dia langsung melempar sandera hantu naga ke samping. Dia tidak peduli dengan Longkir yang akan menyelamatkannya. Menurutnya, itu bukan apa-apa. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa Longkir benar-benar menyebut mereka bodoh. Bodoh, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Itu suatu ejekan bagi mereka. He Fei Jiang dan yang lainnya memandang Tong Tiambo, tidak berani berbicara, tetapi Tong Tiambo sudah sangat marah. Gadis kecil, ini karena aku menyukaimu, jadi aku memberimu kesempatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Longkir menjulurkan lidahnya ke arah Tong Tiambo. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang bilang aku ingin menjadi muridmu? Anda? Aku memberinya kesempatan untuk menyelamatkan orang karena aku ingin menerima seorang murid. Sekarang dia mengatakan hal ini di hadapanku. Itu sangat keji. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memohon untuk menjadi muridnya, tetapi dia tidak pernah memberi mereka kesempatan. Sekarang dia berinisiatif menerima murid, tapi malah disebut bodoh. Kau bodoh dan tidak mengakuinya. Lihat saja IQ-mu. Aku bahkan tidak meminta untuk menjadi muridmu. Tetapi kau malah ingin memperlakukanku sebagai muridmu. Sungguh memalukan. Longkir membuat gerakan penyelesaian hebat lainnya. Brengsek, Tong Tiambo hampir marah dan mulai mengumpat. Longkir mengedipkan matanya yang besar, masih tampak bersemangat. Mendengus, Tong Tiambo mendengus dingin dan menahan amarahnya. Lupakan saja, tidak masalah jika tidak ada sandera Long Meiying, membunuhmu hanyalah hal yang mudah bagiku. Desir, dia mengulurkan tangan dari balik punggungnya dan mengeluarkan seruling emas. Ketika disinai matahari pagi, ia langsung bersinar dengan cahaya keemasan dan cemerlang. Ular yang tadinya mendongakkan kepalanya, tiba-tiba mendesis dan menjulurkan lidahnya ketika melihat seruling emas, yang sontak menambah kengerian pemandangan itu. He Fei Jiang dan yang lainnya bahkan merinding di sekujur tubuh mereka. Jika kau memohon belas kasihan sekarang, aku bisa memberimu tubuh yang utuh. Tong Tiambo mengeluarkan suara arogan, seolah-olah dia adalah Dewa Agung yang bisa memberi mereka hidup dan mati. Ji Fei melangkah maju. Jika dia melangkah maju, dia tidak akan mengenali Tong Tiambo ini atau orang seperti dia. Saat dia masih di Sekte Tang Qinggong bercerita kepadanya tentang dunia seni bela diri kerajaan naga selama bertahun-tahun dan memberitahu dia bahwa ada orang seperti itu. Tang Qinggong sangat menghormati orang ini karena dia pandai menggunakan racun. Sekarang ular-ular itu menjadi gembira dengan suara seruling itu, dan krisisnya begitu parah, sehingga Ji Fei pun tetap sangat waspada. Tong Tiambo, aku tidak punya konflik denganmu, kenapa kau datang menemuiku? Tong Tiambo melihat Ji Fei berbicara dan mengira dia takut, jadi dia langsung bersikap sombong. Ji Fei, apakah kamu takut? Apakah kamu ingin membujukku untuk pergi? Lupakan saja. Ji Fei mengangkat alisnya dan tersenyum. Paman Tong Tian, bagaimana aku bisa takut padamu? Tong Tiambo mendengus. Ji Fei, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu menyakiti beberapa orang dari Liga Bela Diri kita. Tong Tiambo bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Melihat Ji Fei tidak menanggapinya dengan serius, He Fei Jiang merasa tidak senang ketika teringat bagaimana ia baru saja berlutut di depan umum kepada Tong Tiambo. Ia sengaja memprovokasi Ji Fei untuk membuat Tong Tiambo marah.
Ji Fei menatap Tong Tiambo dan berkata, "Hari ini aku akan membunuh semua orang dari Liga Bela Diri. Jika kau ingin membantu mereka, satu orang lagi akan mati, terserah kau untuk memutuskan." Tong Tiambo merasa paru-parunya tiba-tiba membengkak. Dia jelas ingin membunuh Ji Fei, tetapi sekarang sepertinya niatnya adalah membunuhnya. Senior Tong Tiambo, dia terlalu sombong. Ketika He Fei Jiang melihat wajah Tong Tiambo membiru dan ungu, ia segera mulai mengipasi api. "Ji Fei, hari ini adalah hari kematianmu," berbunyi. Terdengar suara seruling panjang yang mendesis, dan suara ular berbisa yang menyemburkan lidahnya mulai bertambah cepat, perlahan mendekati Ji Fei. Senyum mengejek terpancar di mata Tong Tiambo. Menurutnya, sekuat apapun Ji Fei dan yang lainnya, mereka akan menyerah dan tunduk padanya saat dikepung ular. Senyum puas dan bahkan penuh kemenangan muncul di wajahnya. He Fei Jiang dan yang lainnya menghela napas lega dan akhirnya berhenti berbicara omong kosong dan memutuskan untuk membunuh Ji Fei. Ular-ular berbisa itu bagaikan binatang buas yang telah menemukan mangsanya dan mulai bersiap untuk melakukan serangan paling ganas terhadap kelima orang itu. Ular-ular berbisa itu semakin dekat dan beberapa di antaranya bahkan menjulurkan lidah dan mulai menggigit Ji Fei dan yang lainnya. Nada seruling di samping mulut Tong Tiambo juga mulai berubah, dari nada panjang dan jauh tadi menjadi nada yang sangat cepat, seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya yang menyambar langit. Cepat, cepat, brutal, ular-ular berbisa ini tampaknya telah disuntik dengan stimulan. Mereka mengabaikan segalanya dan menerkam ke arah Ji Fei dan yang lainnya. "Haha, Ji Fei, kamu akan digigit sampai mati." He Fei Jiang tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Musik seruling Tong Tiambo bahkan lebih cepat, dan bagi He Fei Jiang dan yang lainnya, darah mereka mendidih, seolah-olah itu adalah musik yang paling indah. Rapsodi kematian, gulungan. Tepat ketika ular berbisa itu hendak menggigit mereka, Ji Fei tiba-tiba berteriak dingin, dan ular berbisa yang melompat itu langsung membeku di udara, seolah-olah dibekukan dengan cepat. Patah, patah, suara benda jatuh ke tanah terus terdengar. He Fei Jiang dan yang lainnya tercengang, bahkan Tong Tiambo pun tercengang. Dan detik berikutnya, ular berbisa yang jatuh ke tanah itu mulai lari ke segala arah seolah-olah sudah gila. Tong Tiambo sangat cemas dan segera meniup serulingnya untuk memanggil mereka kembali. Namun, semakin keras serulingnya berbunyi, semakin cemas pula ular-ular berbisa ini melarikan diri. Para pengikut aliansi seni bela diri ingin membantu mengusir mereka kembali dan melangkah maju. Ular berbisa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit murid aliansi seni bela diri bagaikan kilat. Ah, dalam sekejap, suara gigitan datang silih berganti, disertai jeritan melengking yang terus-menerus. Lalu ada seseorang tergeletak di tanah, keracunan, tubuhnya melilit, dan dia meninggal seketika. Ah, He Fei Jiang dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia segera menatap Tong Tiambo, dan Tong Tiambo pun ikut bingung. Beberapa ular ini telah mengikutinya selama puluhan tahun dan usianya sama dengan dia. Dapat dikatakan bahwa mereka saling sinkron. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan mengabaikan panggilannya dan bahkan menyerang orang tanpa pandang bulu. Itu tidak terduga dan tidak dapat dipahami. Itu benar-benar mengejutkan saya. Wah, Long Keer bertepuk tangan dengan gembira dan menatap Tong Tiambo dan yang lainnya yang tercengang. Kalian seperti ini, dan kalian masih ingin menjadikanku murid kalian. Apakah kalian akan menjadikanku makanan ular gila kalian? Kalimat ini membuat Tong Tiambo merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar, kalian semua pantas mati. Long Keer menjulurkan lidahnya padanya. Kita sudah berbicara lama,
dan kita masih hidup dan sehat, tapi orang-orang dari aliansi seni bela diri akan segera mati. Tong Tiambo, kamu, terima kasih telah membantu kami membunuh semua orang dari aliansi seni bela diri. Long Qir berkata dengan bersemangat. Wajah He Fei Jiang dan yang lainnya menjadi pucat, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena itu benar, mendengus, nagamu Pantom juga akan segera mati dan akan menemani mereka. Tong Tiambo mendengus dingin, dia tidak bisa mati. Bai Ruo berkata sambil tersenyum. Bab 974, hanya itu yang kau miliki. Tidak bisa mati. Semua orang tampak terkejut, bahkan curiga. Bahkan Tong Tiambo yang baru saja tertawa pun memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mati? Itu bisa ular. Berbohong? Oh, Tong Tiambo sama sekali tidak mempercayainya dan mencibir. Kamu diracuni oleh ularku, tetapi kamu tidak bisa mati. Apakah kamu pikir dia adalah dewa? Bai Ruo mencibir sebagai tanggapan, tidakkah kau perhatikan kalau kulitnya semakin membaik? Tong Tiambo tertegun dan segera melihat ke arah Long Meiying. Ia terkejut saat mendapati wajah Long Meiying berubah dari biru tua menjadi pucat, bahkan ada sedikit warna darah. Apa yang sedang terjadi? Tong Tiambo tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya dia pernah diracuni ular berbisa. Lalu dia minum ambergris, jadi bisa ular itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Mendesis, Tong Tiambo tidak dapat menahan nafas, dan menatap Long Meiying dengan mata penuh kecurigaan dan keterkejutan. Namun dia segera tertawa dan berkata, saya tidak percaya. Apakah Anda tidak akan mati jika diracuni oleh ular berbisa? Omong kosong. Ambergris adalah obat legendaris yang tidak tersedia. Bagaimana mungkin itu dimakan oleh naga hantu? Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Bai Ruo mengangkat jarinya dan menunjuk ke wajah Long Meiying. Alasan mengapa dia diracuni saat itu bukanlah karena keracunan, tetapi karena qi dan darah yang tidak teratur. Dia pasti pernah mengalami cedera internal sebelumnya, dan kemudian terluka oleh kekuatan internalmu. Dan racun ular memasuki tubuhnya, jadi dia menunjukkan gejala keracunan. Tong Tiambo mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan pikiran. Sekarang ekspresi Long Meiying tampak lebih baik. Mungkinkah ini benar? Bai Ruo melanjutkan. Baru saja, Wakil Ketua Sekte Lin Ke mempermalukannya dan menamparkan wajahnya, yang membangkitkan kemarahan batinnya dan vitalitas yang kuat. Darah hitam yang dimuntahkannya mengeluarkan semua racun ular. Jadi sekarang dia telah sepenuhnya didetoksifikasi. Bai Ruo selesai berbicara dan berjalan mendekat. Keer, lepaskan tanganmu. Long Keer mengangguk dan melepaskannya. Tubuh Long Meiying kehilangan keseimbangan dan bergoyang sejenak. Tetapi dia segera berdiri tegak lagi. Kondisinya secara keseluruhan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tong Tiambo dan yang lainnya awalnya merasa ragu. Tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak lagi merasa ragu sama sekali, dan bahkan menunjukkan kemarahan dan keengganan untuk gagal di wajah mereka. Lin Ke menatap tangannya sendiri, ia berharap dapat memotongnya, ternyata tangannya sendiri membantu detoksifikasi. Tong Tiambo memegang seruling erat-erat di tangannya dan menatap murid-murid aliansi seni bela diri yang tergeletak di tanah. Wajahnya terasa panas membara, seolah-olah dia telah dipukuli dengan keras. Dia telah aktif di wilayah barat laut selama lebih dari 30 tahun, dan telah menggunakan tahun-tahun ini untuk mundur dan berlatih seni bela diri. Tanpa diduga, saat pertama kali dia menyerang, dia tidak melukai siapapun, tetapi malah melukai kaki tangannya sendiri. Sekalipun nyawa orang-orang dari aliansi bela diri ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia telah kehilangan muka dan reputasinya sebagai pangeran ular putih paling aneh di barat laut telah hilang.
Berpikir bahwa ia keluar dari masa pensiun kali ini hanya untuk membalas budi dan kemudian kembali ke masyarakat. Rasanya seperti seember air dingin yang menyiramnya. Ia tidak dapat menggambarkan betapa tertekan dan marahnya ia. Mendengus, sekalipun tidak ada ular berbisa ini, kalian semua akan mati hari ini. Kebanggaan Tong Tiambo muncul. Dia melambaikan seruling di tangannya, mengarahkannya ke Ji Fei, dan berkata dengan arogan, "Kamu bukan lawanku." Mata Ji Fei menyipit dan dia menatap Tong Tiambo. "Mengapa kamu berkata begitu? Kamu hanya sedikit lebih kuat dari Long Meiying dalam seni bela diri. Paling banter, kamu hanya seorang master setengah langkah. Di hadapan seorang master sepertiku, kamu bukan apa-apa." Tong Tiambo menyeringai, berdiri di sana dengan arogan, memandang rendah dunia. Oh, Ji Fei merasa geli dengan ekspresi Tong Tiambo. "Apakah kamu begitu percaya diri? Jangan bicara omong kosong, Ji Fei. Hari ini adalah hari kematianmu." Desir, Tong Tiambo melambaikan seruling emas di tangannya, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung terpancar di bawah sinar matahari pagi, membuat orang tidak mungkin membuka mata, dan bahkan membuat He Fei Jiang, Lin Ke dan yang lainnya mundur. Ji Fei melangkah maju, berdiri di hadapan Bai Ruo dan yang lainnya, lalu menatap Tong Tiambo di hadapannya. "Kalian berdua sama sekali bukan tandinganku. Aku sarankan kalian menyerah saja." Aura kuat Tong Tiambo yang sudah terkondensasi akan meledak. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, dia hampir tidak bisa bernapas. "Aku tidak menyangka Ji Fei begitu sombong. Saya katakan bahwa Ji Fei bukan lawan saya, tetapi dia justru mengatakan bahwa saya bukan lawannya. Betapa keterlaluan! Apa kualifikasi yang dimiliki oleh seorang Grandmaster setengah langkah yang lemah?" Desir, seruling emas itu berubah menjadi ribuan cahaya keemasan, langsung menutupi Ji Fei di tengahnya. "Bagus, Tong Tiambo membunuhnya. Ji Fei, kau mati kali ini." Ketika He Fei Jiang dan yang lainnya melihat bahwa Tong Tiambo akan menggunakan ilmu bela diri sungguhan dan tidak lagi menggunakan ular berbisa, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Ji Fei tampak tenang saat melihat cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dia bahkan tidak berusaha bersembunyi, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Tong Tiambo sedikit marah pada awalnya dan mengira Ji Fei sombong. Namun, dia segera berubah pikiran. Ji Fei ketakutan, takut, dan ngeri. Tiba-tiba kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens, dan kekuatan seruling emas di tangannya menjadi lebih besar. "Ji Fei, pergilah ke neraka." Panggilan seruling emas itu bagaikan pedang tajam, menusuk langsung ke dada Ji Fei. Ji Fei masih tidak menghindar, dan ketika pedang itu hendak mencapai jantungnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Wah, dia memegang seruling emas di tangannya dan seringai muncul di wajahnya. "Apakah ini semua kekuatan yang kau miliki?" Humornya menggoda. Mata Tong Tiambo tiba-tiba dipenuhi ketakutan dan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. "Baru saja, seruling emasku memiliki begitu banyak hantu, tetapi aku tidak menyangka Ji Fei dapat menemukan tubuh aslinya secara langsung, dan bahkan menangkapnya dengan tenang. Ini." Namun tak lama kemudian dia menjadi semakin marah, dan berteriak keras, "Kau ingin mati dengan menyedihkan. Aku akan mengabulkannya." Tiba-tiba, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari seruling emas dan menuju ke arah Ji Fei. Ini adalah racun terkuat yang dia ekstrak dari mulut ular berbisa. Belum lagi menyentuhnya, bahkan menciumnya sedikit saja akan mengakibatkan kematian di tempat. Awalnya aku tidak ingin menggunakannya, tetapi karena Ji Fei ingin berpura-pura mati, biarlah Ji Fei mati dengan lebih menyedihkan. Namun Ji Fei memegang seruling emas dan menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada ketegangan di wajahnya.
dia setenang pria yang sedang bermain dengan monyet. Itu benar, itu hanya tipuan monyet, seolah-olah Tong Tiambo di depannya adalah seekor monyet. Ji Fei berkata begitu dia memikirkannya, bermain dengan monyet. Tong Tiambo menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangan kirinya dan menggunakan kekuatan internalnya untuk mengarahkan semua racun ular ke arah Ji Fei. Wajah tenang Ji Fei tiba-tiba memancarkan sedikit rasa dingin, dan kemudian aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, gas beracun itu seperti tertiup angin, dan datang ke arah Tong Tiambo. Tong Tiambo terkejut, sialan, dengan sebuah kutukan, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada tangan yang memegang seruling, terdengar bunyi klik, diikuti oleh cahaya putih tajam yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Belati yang tersembunyi di dalam seruling emas itu muncul dan menusuk ke arah leher Ji Fei. "Ah, kakak Ji Fei, hati-hati, Ji Fei, hati-hati!" Long Qir dan Bai Ruo berseru pada saat yang sama. Long Meiying tampak sudah benar-benar sadar. Ia mendongak cepat. Tepat saat ia hendak bergerak, ia tiba-tiba melihat Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparkannya ke tangan kanan Tong Tiambo yang memegang pedang. Patah, terdengar suara keras tulang patah. Suara mendesing, tangan kanan Tong Tiambo yang memegang pedang terbang lurus ke kejauhan bersama belatinya. Ding, setengah hari kemudian, benda itu jatuh ke tanah dan menimbulkan suara. "Ah!" Tong Tiambo menjerit dan segera mundur ke belakang. "Hanya ini saja yang kamu punya?" Ji Fei bertanya sambil bercanda. Bersambung.